pada kesempatan ini saya ingin berbagi ya sedikit tentang sebuah informasi penting bagi kita sebagai guru terkait dengan sebuah istilah yang disebut dengan toxic teacher ya, toxic teacher. Artinya apa itu toxic teacher? Mas Reza tahu arti toxic? Ya? Berbahaya. Berbahaya, sesuatu yang berbahaya atau merugi. Kalau saya lihat di kamus itu racun atau sesuatu yang buruk gitu. Jadi materi ini judulnya toxic teacher. Ini adalah sebuah apa ya, semacam bisa dibilang nasihat buat saya sendiri dan juga ingin berbagi kepada seluruh tentor di Statistika Fazzi dengan harapan agar supaya kita bisa menjadi seorang guru yang memiliki kesempatan besar untuk mendapatkan kemuliaan dan terhindar dari guru yang bersifat buruk gitu, guru yang bersifat racun. Dan ini bukan bermaksud untuk ini ya, untuk menghakimi. Ini adalah nasihat buat kita semua sebagai pembelajaran, sebagai penyegaran agar kita bisa terus tumbuh berproses menjadi seorang guru yang lebih baik. Kita tahu bahwa yang namanya pendidikan itu adalah sesuatu yang sangat penting ya dalam tumbuh kembang anak. Dan di dalam pendidikan kita tahu elemen yang paling utama dalam setiap prosesnya itu ada sosok seorang guru. Sehingga bisa dikatakan pendidikan dan guru ini adalah dua hal yang sangat penting dalam tumbuh kembang anak. Artinya kalau ada seorang anak tidak mendapatkan pendidikan yang layak, pendidikan yang berkualitas, maka ini bisa akhirnya menghambat tumbuh kembang anak untuk menjadi ya manusia yang unggul. Atau kalau seorang anak ya tidak mendapatkan guru yang baik, maka sesungguhnya anak tersebut juga akan mengalami hambatan ya dalam upayanya untuk tumbuh menjadi seseorang yang berkualitas. Nah, artinya ketika seseorang tumbuh dan ia ingin menjadikan dirinya sebagai orang yang bermutu, bermanfaat, bertanggung jawab, dan menjadi sesuatu yang diinginkan sebagai seorang manusia, tentu di sana ada peran pendidikan dan guru. Nah, maka dalam hal ini kita tinjau sejenak ya, bagaimana sebenarnya guru yang baik, yang itu nanti bisa berkontribusi besar bagi tumbuh kembang anak yang positif. Nah, secara ringkas sebenarnya kita bisa ini ya kelompokkan bahwa guru yang baik itu ada dalam 3 ranah ini. Ya, ada dalam 3 ranah ini. Insya Allah kalau 3 ranah ini bisa dimiliki oleh seseorang yang berprofesi sebagai guru, insya Allah dia bisa memerankan ya diri sebagai seorang guru yang baik, yang sangat dibutuhkan dalam proses tumbuh kembang peserta didik. Nah, yang pertama, guru yang baik itu adalah guru yang demi membimbing anak didiknya, dia rela menguras pemikirannya. Ya, dia rela menguras pemikirannya, dia rela menguras waktunya. Bahkan dia bisa menguras hidupnya gitu untuk bisa membimbing anak didiknya dengan maksimal. Nah, ini tentu bukan sesuatu yang ringan ya. Tidak semua orang rela berkorban untuk orang lain. Tidak semua orang rela mengorbankan waktunya untuk orang lain, apalagi hidupnya gitu.
Itulah sebabnya tidak semua orang yang berprofesi sebagai seorang guru dia bisa menjadi seseorang yang baik gitu, guru yang baik gitu. Tidak semua orang yang berprofesi guru itu lantas menjadi guru yang baik. Kenapa? Karena tidak semua guru itu rela mengorbankan waktunya, menguras pemikirannya, serta bahkan mengorbankan sebagian dari fragmen hidupnya untuk membimbing peserta didiknya. Nah, maka dari itu kalau kita ingin menjadi seorang guru yang baik, yang betul-betul menjadi menjadi jembatan bagi kesuksesan anak didik kita, nah kita harus bisa menjadi menjadi guru yang rela ikhlas kita, menguras pemikiran kita. Kita pikirkan terkait dengan pembelajaran, kita berpikir tentang bagaimana menyelesaikan masalah yang kita dapatkan gitu. Kita berpikir bagaimana supaya pengetahuan, perasaan, sikap peserta didik kita itu bisa semakin hari semakin baik dan berkualitas. Nah, untuk bisa melakukan hal itu, kita tentu harus berkorban waktu dong. Bahkan mungkin kita berkorban tenaga, mengorbankan sebagian dari apa yang kita punya untuk bisa menjadi guru yang seperti itu. Nah, ini Masya Allah, kalau seandainya kita bisa betul-betul memerankan ini, menjadi guru yang rela gitu kan, mengorbankan apa yang kita punya, menguras pemikiran kita, waktu kita, hidup kita, insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi awal bagi diri kita untuk menjadi guru yang baik. Dan yakinlah guru yang baik itu akan menjadi spesial bagi peserta didik. Ia akan selalu kenang itu peran gurunya yang menuntun dia, dari yang nggak tahu apa-apa menjadi bisa gitu kan, dari yang nggak menghargai hidup jadi menghargai hidup, dari yang nggak ngerti bagaimana harusnya bersikap jadi ngerti gitu. Dan Masya Allah, kita adalah seorang mukmin, kita tahu ini adalah peluang untuk mendapatkan amal jariah yang luar biasa. Nah, kemudian yang kedua, guru yang baik itu demi membimbing anak didik, dia akan mengerahkan segala daya upayanya demi mencerdaskan anak didiknya. Karena dia tahu bahwa orang yang sedang dia bimbing itu adalah calon-calon pemimpin masa depan. Orang yang sedang dia didik itu adalah penerus generasi yang ada hari ini gitu. Jadi baik buruknya generasi masa depan itu, kehidupan masyarakat di masa depan itu sesungguhnya tergantung pada kualitas anak-anak yang sedang dia bimbing gitu. Nah, karena ia memahami bahwa perannya begitu penting dalam upaya untuk menyelamatkan masa depan, dia akan mengerahkan segala daya upayanya untuk mencerdaskan murid-muridnya. Mengerahkan segala daya upaya itu bukan sekedar bukan sekedar mengajar, bukan sekedar mengasih tahu murid-murid itu ini itu bagaimana ini itu gitu kan dan lain sebagainya dalam proses belajar. Tapi mengerahkan segala daya upaya itu maksudnya guru itu senantiasa berpikir, apalagi yang harus kulakukan untuk membuat kualitas pengetahuan anak ini terus meningkat gitu. Jadi ritmenya bukan ritme pembiasaan gitu loh. Tapi dia berusaha untuk memberikan pembelajaran yang terbaik dari hari ke hari. Dan dia akan terus melakukan persiapan, perencanaan untuk melakukan berbagai hal demi mencerdaskan anak-anak didik yang sedang dia bimbing. Nah, ini adalah guru yang baik gitu. Guru yang insya Allah akan menjadi sosok yang akan dikenang dan menjadi jembatan bagi kesuksesan anak-anak didiknya. Nah, ini terkait erat dengan sifat sebelumnya. Kalau dia nggak rela memikirkan, nggak mau berkorban waktu, nggak mau mempersiapkan pembelajarannya dengan sebaik-baiknya, maka nggak mungkin dia kan bisa melakukan berbagai strategi gitu kan, metode. Dia akan monoton, dia nggak akan bervariasi, nggak akan
nggak akan terus belajar untuk berusaha memberikan pembelajaran terbaik bagi anak-anak didiknya. Nah, kalau guru yang baik itu dia akan terus belajar, dia akan terus bertumbuh, berpikir ya, dan mencoba melakukan berbagai terobosan-terobosan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Dan yang paling penting, sifat ketiga yang dimiliki oleh guru yang baik itu adalah guru yang baik itu menjadikan pekerjaannya itu sebagai ladang amal. Nah, kita tahu bahwa guru itu kan profesi ya, walaupun kita di lembaga non formal, artinya di dalam pekerjaan kita itu ada materinya. Tetapi bagi guru yang baik ketika dia bekerja, dia tidak semata berorientasi pada materi sebagai tujuan utama gitu. Ketika seseorang itu bekerja dan dalam pekerjaannya itu dia berangkat dari sebuah orientasi pahala, maka dorongannya itu akan lebih kuat dibanding sekedar orang yang melakukan sesuatu semata untuk mendapatkan materi gitu. Nah, jadi ini menjadi apa ya? Menjadi masukan bagi kita agar apa? Jadilah kita orang yang dalam melakukan sesuatu itu jangan sampai orientasinya materi. Kalau orientasinya materi, maka kita dapat paling hanya sekedar materi. Tapi kalau kita melakukan sesuatu, misalnya dalam pekerjaan kita ini, kita niatnya adalah untuk mencari pahala, apalagi kita paham bahwa profesi guru ini kan profesi yang sangat mulia gitu ya. Kita membimbing orang dari tidak tahu menjadi tahu. Kita menggerakkan orang dari yang malas jadi rajin gitu. Dari yang sikapnya buruk menjadi baik gitu. Nah, ini akan terus memotivasi kita sehingga inilah sebenarnya pangkal dari upaya kita untuk menjadi guru yang baik. Jadi kalau bisa ya ini dulu motivasinya, baru kemudian akan lahir semangat berkorban tadi. Korban pikiran, korban waktu. Sehingga dengan itu dia akan menghasilkan sebuah sebuah upaya yang outputnya itu, hasilnya itu adalah pembelajaran yang berkualitas. Ya, sehingga terjalin juga suasana belajar yang hangat gitu. Karena telah muncul bukan hanya dorongan materi, tetapi muncul dorongan yang jauh daripada itu, yaitu untuk mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah 3 hal ya, paling tidak yang bisa kita ingat-ingat kalau kita memang ingin menjadi seorang guru yang baik. Dan insya Allah ini bisa kita kita wujudkan perlahan-lahan by proses. Yang penting kita tahu mau membawa kemana diri kita ini, mau kita bawa kemana diri kita ini gitu loh. Nah, kalau kita ingin menjadikan diri kita guru yang baik, ya insya Allah ya kita bisa raih itu dengan apa? Ini tadi 3 hal ini. Yang pertama tadi ya kalau kita balik ya, ikhlaslah, kemudian rela berkorban, memikirkan yang terbaik untuk peserta didik, sehingga nanti upaya kita untuk mencerdaskan peserta didik itu akan muncul strategi, metode, suasana belajar yang menyenangkan, yang asik dan penuh keakraban gitu. Kalau memang 3 hal ini bisa kita hadirkan, Masya Allah ya, guru yang seperti itu sangat layak untuk dimuliakan. Bukan hanya dimuliakan oleh manusia, yakinlah seluruh makhluk yang ada di kolong bumi ini, di kolong langit ini, akan memuliakan orang yang seperti itu, guru yang seperti itu. Karena kalau niatnya karena Allah, Allah akan kasih sesuatu yang lebih besar gitu dari yang dia perkirakan gitu. Karena banyak sekali toh ya anjuran-anjuran yang menunjukkan besarnya keutamaan bagi seorang guru. Nah, dan ini adalah cita-cita kita tentunya ya, agar kita bisa menjadi guru yang layak untuk dimuliakan, bukan hanya dimuliakan oleh makhluk, tetapi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemuliaan dari Allah inilah yang menjadi obsesi utama kita. Karena kan ya apapun ceritanya ya ujung-ujungnya kita akan mati, kita akan meninggalkan dunia ini gitu. Ketika kita dimasukkan ke dalam liang lahat, yang bisa kita pikirkan itu saat itu adalah ya penyesalan gitu loh. Kenapa kurang begini, kurang begitu gitu loh. Dan yakinlah bahwa amaliyah kita, pekerjaan kita dalam menuntun manusia ke arah yang baik, yang benar,
itu insya Allah akan menjadi keran pahala yang bisa menyelamatkan kita ketika kita nanti meninggalkan dunia ini gitu. Jadi jangan ragu bahwa guru yang baik itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini tentu bertolak belakang ya dengan toxic teacher gitu. Teacher ya. Kalau guru yang baik tadi dimuliakan oleh Allah, sebenarnya kalau kita hayat-hayati, kalau tanpa kita sadari kita melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh guru, maka sebenarnya kita bisa dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala loh. Nah, ini makanya kemudian menjadi penting bagi kita untuk paling tidak mengetahui dulu ya, kita kenal ya apa saja sifat atau sikap guru yang beracun itu. Istilah toxic teacher ini banyak sekali ya di internet kalau kita telusuri, dan banyak sekali tulisan-tulisan yang muncul yang menjelaskan apa-apa saja yang termasuk ke dalam toxic teacher itu. Nah, tentu kan tidak mungkin semua kita bahas, saya hanya kutip beberapa saja dengan harapan ya supaya sifat atau sikap guru yang seperti ini tidak ada pada diri kita, karena kalau ini ada pada diri kita, jangankan kemuliaan, nanti Allah bisa murka kepada kita. Ini kan sungguh kesia-siaan gitu loh. Kita hidup untuk dimuliakan oleh Allah, kita beramal biar bisa selamat di alam kubur, selamat juga di akhirat, tanpa sadar ketika kita abai terhadap beberapa perkara yang dibenci ini justru membuat kita merugi gitu. Nah, jadi paling tidak pada kesempatan ini ada 6 ya, ada 6 sifat atau ada 6 sikap guru yang terkategori toxic teacher ya, yang beracun. Disebut beracun ini karena istilah racun itu kan gimana ya? Kalau kita minum racun baygon misalnya bisa mati ya. Bisa mati. Ya, Pak. Berbahaya gitu loh. Nah, ini lebih halus dia. Kalau nggak punya pemahaman, kesadaran, tanpa sadar kita sebenarnya membunuh murid-murid kita gitu, membunuh murid-murid kita. Bedanya kalau minum rondap bisa langsung seketika meninggal dunia yang meminumnya, tapi kalau toxic teacher ini nggak seketika, dia perlahan-lahan. Ya, tapi pada prinsipnya kita mematikan mereka. Maksud mematikan di sini apa? Kita itu menghambat tumbuh kembang anak. Ini sama artinya kita meracuni murid gitu. Berbahaya itu karena ketika guru bersikap atau memiliki sifat yang buruk ya, yang beracun itu, sebenarnya kita telah menghalangi sejak awal tumbuh kembang murid yang seharusnya dia bisa menjadi generasi yang lebih hebat gitu. Nah, makanya ini menjadi nasihat bagi kita ini, agar supaya jangan sampailah ya rusak manusia gara-gara tangan kita gitu, gara-gara sentuhan kita. Kalau bisa kan setiap orang yang bersinggungan sama kita itu bisa mendatangkan kebaikan gitu loh, mendapatkan kemaslahatan dari diri kita gitu. Dan kalau bisa setiap orang yang bersinggungan sama kita, dia mendapatkan kebaikan gitu. Dan kita ingin menjadikan diri kita ini orang yang ada pada rantai-rantai kebaikan. Jangan sampai ketika orang ketemu sama kita, rantai itu terputus. Nah, saya pikir toxic teacher ini akan seperti itu. Murid yang seharusnya bisa menjadi generasi hebat, menjadi pemimpin masa depan yang berkualitas, bertemu kita malah jadi yang lain-lain gitu. Alhamdulillah menjalik. Nah, kita lihat ya, sifat yang pertama dari toxic teacher itu. Yang pertama adalah marah jika murid bertanya. Itu adalah sikap guru yang marahnya itu nggak pada tempatnya. Marah nggak pada tempatnya itu, wah ini berbahaya. Ini bisa menjadi racun bagi murid-muridnya gitu. Bukan berarti guru itu tidak boleh marah. Marah itu boleh ya, tapi pada tempatnya, pada kondisi yang benar, pada situasi yang memang memungkinkan kita untuk marah gitu loh. Tapi kalau kita marah-marah, apalagi pada saat murid bertanya, ini adalah racun. Ada murid bertanya gitu loh, tapi bagi guru
karena dianggapnya itu pertanyaan gampang kok itu nggak bisa aja gitu kan. Dia malah mengekspresikan sesuatu yang membuat murid itu jadi lebih rendah jadinya gitu. Jadi patah semangatnya. Nah, ini toksik, ini berbahaya. Nah, jadi jangan sampai kalau ada murid tanya, Pak, ini gimana? Ya, jangan sampai kita patahkan semangatnya, kita respon gitu. Kita respon positif. Kadang-kadang kan murid itu begini, ada gorijatul bako ya, naluri ego, sehingga naluri ego itu membuat dia kadang-kadang ingin diperhatikan lebih dibanding murid-murid yang lain. Sehingga kadang-kadang murid itu kalau misalnya kita kasih tugas, ya udah nulis dulu ya gitu ya. Saat dia menulis, kita kan biasanya bimbing murid yang lain kan. Nah, karena ditengoknya kita sebagai guru bimbing yang lain, dia disuruh menulis, dia merasa nggak diperhatiin. Jadi kadang-kadang dia membuat pertanyaan yang nggak wajar gitu loh. Kak atau Bu, Pak, ini gimana? Padahal sebenarnya itu remeh. Nah, kalau seandainya itu terjadi, jangan sekali-kali kita marah gitu. Jangan pernah kita tampakkan respon yang negatif. Kalau nanti mereka itu kan sedang menunjukkan sikap negatif kan. Jangan kita jumpakan lagi dengan sikap kita yang negatif. Tetap respon dia positif gitu. Supaya dia tidak terpatahkan semangatnya. Karena ketika anak dalam posisi terpatahkan, itu dalam penelitian, satu kali kita bentak, maka sekian banyak sel-sel saraf di dalam jejaring otak itu putus gitu. Putus. Makanya ketika ada anak yang sering dibentak, itu biasanya kecenderungannya dia akan mengalami perlambatan belajar. Nah, janganlah kita jadi seperti itu ya, yang suka marah kepada murid karena murid itu melakukan pertanyaan atau memberikan pertanyaan yang remeh, atau karena memang dia tidak tahu, atau pertanyaan yang memang itu muncul dari egonya gitu, ingin diperhatikan lebih. Nah, jadi saya kira itu poin yang pertama ya, bisa dipahami ya. Jangan sampai kita itu marah jika murid bertanya, apapun pertanyaannya, apapun sikapnya. Nah, kalaupun kita ingin meresponnya, respon dengan positif. Kalau kita ingin menegurnya, kita tegur dengan sikap yang positif gitu. Jangan kita memberikan ekspresi marah yang justru akan meracuni pikirannya gitu. Apalagi kan murid-murid kita ini punya latar belakang keluarga yang beda-beda ya. Kultur yang juga berbeda-beda. Suasana rumahnya yang juga berbeda-beda, lingkungan sekolahnya juga beda-beda. Jadi ya begitulah kita ini, guru ini. Yang penting kita sebagai guru itu pegang prinsip nih, bahwa apapun yang terjadi jangan kita bentak gitu, jangan kita marah dalam setiap pertanyaan yang diajukan oleh murid. Apalagi kalau memang dia ingin tahu dari apa yang dia tidak tahu. Mungkin kalau pengalaman para tentor ini pernah dulu waktu sekolah ada guru malah marah ketika tanya, itu contoh nyata itu bahwa guru itu sedang berperan sebagai toxic teacher gitu. Mudah-mudahan kita tidak begitu, Nje. Nah. Kemudian yang kedua, toxic teacher itu dia tidak prihatin jika ada murid yang mengalami kesulitan. Ini bahaya ini. Ada yang paham, alhamdulillah. Tapi ketika ada muridnya dari yang dia bimbing itu nggak paham, dia nggak gelisah gitu. Biasa aja gitu. Nah, ini toxic teacher ini berbahaya ini. Artinya apa? Kalau misalnya kita bimbing 4 orang, ya, bimbing 4 orang. Anak-anak itu kan kemampuannya kan beda-beda toh. Ada yang cepat nangkap, ada yang agak lambat. Ada yang suka matematika, ada yang nggak suka. Ada yang senang tema, ada yang nggak senang. Ya begitulah. Bervariasinya keadaan murid-murid kita gitu ya. Nah, kalau memang keadaannya begitu, jangan pernah kita ini jadi guru yang abai gitu, abai dalam arti ada murid yang belum bisa, kita itu biasa aja gitu. Ya, kalau misalnya ada yang nggak bisa, kita tuh harus gelisah. Nah, itulah tadi guru yang baik itu, dia akan berpikir, kenapa ya si A ini bisa, tapi si B ini kok nggak bisa? Kita baru lakukan analisis tuh kan, oh mungkin sebabnya karena ini. Nah, kalau kita udah pikirkan begitu, guru yang baik dia akan berpikir lagi.
apa yang harus kulakukan ya biar dia bisa mengatasi ini gitu. Nah, begitulah terus menerus secara konsisten dia lakukan. Sebagai bentuk bahwa dia itu kasihan gitu sama murid yang dia bimbing. Ini kan tanda guru sayang sama muridnya. Kalau misalnya ada murid yang nggak bisa, kita dikte pun nggak bisa, menulis pun belum lancar, sementara teman-temannya sudah, dan kita biasa saja, nah, ini sebaiknya dihilangkan, karena ini ternyata adalah sifat dari toxic teacher itu. Nah, secara nggak sadar kita sebenarnya sudah meracuni dirinya gitu, menghambat perkembangannya. Di saat teman-temannya bisa tumbuh kembangnya cepat, dia lambat, gara-gara kita abai. Nah, apakah kita harus bisa memastikan semua orang langsung paham dalam waktu yang sama? Tidak. Gurunya kan bukan manusia super ya. Dia kan juga punya kelemahan, keterbatasan gitu. Tetapi kita ingin berusaha memerankan diri kita sebagai orang terbaik gitu untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka. Nah, paling tidak kita tunjukkan jalannya. Oh, begini. Langsung kita ajak. Nah, kerjakan gini ya, coba tes dulu. Nah, ini gini. Nah, tentu situasinya kan macam-macam ya di lapangan. Yang jelas, ya jangan kita itu jadi orang yang cuek. Intinya itu. Kalau kita sifatnya cuek, apalagi berpikir itu kan anak orang. Ah, nggak masalah gitu kan. Nah, ini bahaya. Jangan seperti itu. Ingatlah bahwa setiap yang kita kerjakan ini, itu akan mendapatkan ganjaran. Kalau yang kita tanam itu kebaikan bagi mereka, yang kita peroleh nanti juga kebaikan. Tapi kalau dalam hati kita yang paling dalam itu berkecamuk dorongan ketidakpedulian, tidak ada rasa sayang, tidak tulus, apalagi kita memasang dinding yang tebal gitu ya antara diri kita sama murid kita. Nah, maka sebenarnya ya kita bukan gurunya, guru yang terbaik buat dia. Dan ini kasihan sekali sama murid-murid kita. Jadi maksud saya, yuk kita jadi guru yang peduli gitu. Jadi guru yang sayang gitu sama murid-muridnya. Kita bantu kesulitan mereka. Nah, ini sifat yang kedua yang harus kita buang. Tidak prihatin jika murid mengalami kesulitan. Nah, harusnya berarti ya, jadilah kita guru yang prihatin kalau ada murid yang mengalami kesulitan. Yang kedua ya, yang pertama tadi apa? Masih ingat nggak? Yang pertama tadi. Ayo. Marah, Pak. Nah, Jadi, marah. jika bertanya. Jika ada murid yang bertanya, intinya jangan marah ya, jangan dibentak itu. Jangan direndahkan mereka ya. Jangan sampai. Kemudian kalau ada murid kita yang mengalami kesulitan, ya kita prihatin, sedih kita gitu. Bila perlu nanti kita muhasabah, pulang ke rumah, ya Allah, gimana lah itu ya, waktu mereka habis sama saya 90 menit, tapi kayaknya mereka nggak dapat apa-apa deh. Masa satu hari ini cuma dapat itu? Kita berpikir tuh sedih kita gitu. Harusnya mereka dapat lebih banyak. Nah, itu. Nah, kalau ada perasaan-perasaan seperti ini, insya Allah itu embrio ya, adanya bibit baik dalam diri kita untuk menjadi guru yang baik, insya Allah. Nah, kemudian yang ketiga, toxic teacher itu tidak mendidik, hanya mengarahkan saja. Nah, ini. Maksudnya mengarahkan saja itu gimana ya? Dia cuma menyampaikan ilmu saja. Nah, kerjakan ini, soal latihan, A, B, C, D, selesai, udah. Ini bisa nggak kalian? Nggak bisa. Masa mudah nggak bisa? Gini caranya, udah selesai. Cuman ngarah-ngarah gitu aja. Gitu. Nah, kalau bisa, ya bukan kalau bisa, harusnya kalau kita ingin menjadi guru yang baik itu, kita sebagai pengajar. Nah, pengajar itu maksudnya orang yang sedang mengajarkan ilmu. Nah, ini nggak boleh kita lupa. Tapi kita juga memiliki peran sebagai pendidik gitu. Kita harus ajarkan, bukan hanya sekedar mengajarkan ya, harus mengarahkan, membimbing mereka, mengajak mereka, membersamai mereka untuk melakukan pembiasaan-pembiasaan baik, sekaligus kita terangkan kenapa begini, kenapa begitu. Nah, misalnya masalah sendal ini, masalah sepele kan, kalau ada sendal datang, misalnya kita tuntun sendal itu, oh di sini, jangan cuman sendal sana ya, woi, sana ya sendal lah, jangan itu, coba kita ajak. Nah, kalau
mau masuk, sendalnya taruh sini ya. Bukan karena saya sebagai pemilik rumah takut kotor, enggak. Tapi ini menyangkut bagaimana kita mengajarkan, apa namanya, bukan saja mengajarkan, mendidik ya aspek-aspek kecakapan sosial gitu. Dalam aspek yang mereka nggak sadari, sebenarnya kita sedang menanam hal-hal baik itu. Nanti kalau udah ada kita tanam, kita kasih tahu kan, oh sendal disusun ya. Kadang-kadang kan kalau di depan rumah itu sendal itu saya lihat menumpul. Nanti kalau orang lewat itu kesannya nggak bagus gitu, kesannya nggak bagus. Oh berarti di sini nggak diajarkan itu tentang bagaimana hal-hal sederhana gitu kan harusnya dilakukan. Nah kalau bisa kita sebagai guru itu selain mengajar kita juga mendidik gitu. Kita tanam dulu. Oh sendal taruh sini ya. Nah, oke. Besok kan anak-anak pasti lupa tuh. Nah, kita ingatkan lagi, kita biasakan lagi. Dan biasakan dalam mengarahkan anak-anak itu, ketika kita ingin tanamkan sesuatu yang baik, kita jelaskan kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Supaya masuk ke dalam otaknya. Jangan cuman, sendal taruh sana ya. Nggak ada penjelasan. Nggak ada alasan kenapa kita harus buat sendal begitu. Ketika misalnya ada duduk di atas meja, jangan cuma dilarang, tapi kita jelaskan. Gitu. Kita jelaskan. Ya memang berat ya, macam-macam itu di lapangan. Tapi kita sebagai guru itu nggak boleh putus asa. Ya kita harus terus membiasakan hal baik. Nah ini di luar aspek profesional kita ya sebagai guru yang ingin mengajarkan konten gitu, isi dari ilmu pelajaran. Tetapi guru yang baik itu dia juga memperhatikan aspek adab, aspek etika gitu ya. Bukan berarti harus kaku ya kayak zaman dulu. Kalau murid-murid zaman dulu itu kan tangan harus begini, nggak boleh bergerak, diem aja, nggak harus begitu juga sih. Tapi maksudnya ada hal-hal baik yang memang kita harus biasakan gitu. Nah ini guru yang baik. Kalau toxic teacher itu dia nggak mau tahu, pokoknya sekedar ngajar udah selesai gitu. Mau akhlaknya, adabnya bagaimana dia nggak peduli. Makanya rusaknya generasi ini kan salah satu sebabnya itu karena peran guru yang nggak maksimal. Kalau menurut saya, kalau saya amati, hari ini guru itu lebih banyak toxic teacher-nya gitu. Artinya dari sekian banyak profesi yang paling banyak meracuni anak-anak itu guru gitu. Padahal guru itu kan mulia ya, profesi sangat mulia. Kenapa? Karena saya lihat sudah banyak sekali guru-guru abai yang nggak peduli memperhatikan masalah ini. Nah mungkin ya faktor muridnya juga sih. Ya tapi kita nggak boleh inilah. Kalau orang yang open mind itu, pemikiran terbuka itu dia nggak memandang masalah gitu. Hanya pada masalah. Tapi ketika ada masalah dia melihat di situ ada solusi. Dia ingin berkontribusi mengatasi masalah. Ini yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, toxic teacher itu pilih kasih. Dia hanya memuji murid-murid yang pintar, yang cemerlang. Yang lemah-lemah itu dia nggak perhatikan. Memang ini terkait erat dengan kepiawaian kita ya. Seni kita mengajar. Bagaimana kita bisa mengakomodasi perbedaan kemampuan peserta didik itu. Kita nggak ngabaikan yang pintar, kita juga tetap bisa memberikan perhatian kepada yang lemah gitu. Atau sebaliknya, kita tidak hanya fokus pada yang pintar, kita juga bisa memberikan perhatian kepada yang agak lemah. Intinya harus 1000 akal lah, 1000 cara ya. Guru-guru ini harus bisa menjalankan perannya untuk mengakomodir murid-murid yang memang faktanya kan beda-beda kemampuannya. Ya mungkin solusinya bisa dengan berbagai metode, dengan metode kolaboratif, ya, kerjasama, diskusi kelompok, atau ya macam-macam jigsaw, banyak model-model pembelajaran yang bisa kita buat sehingga mereka itu semua terlibat. Nah, yang kayak gini bisa kita sharingkan gitu ya. Nah, intinya janganlah kita jadi guru yang cuman perhatian kepada yang pintar, namun kita abaikan pada yang lemah. Tapi bukan berarti yang pintar itu kita abaikan ya, kita nggak pedulikan, nanti malah kita yang ngeracuni mereka. Nah, bisa dipahami ya, maksudnya ada keseimbangan gitu, keseimbangan sikap yang
bisa kita curahkan perhatiannya kepada mereka. Yang keempat ya. Yang kelima, guru yang toxic teacher itu, guru yang toxic itu, sifat yang beracun ya tadi istilahnya, dia tuh kalau ngajar bergantung mood. Ini bahaya ini. Performa mengajarnya itu dikendalikan mood. Maksudnya begini, kadang-kadang ngajarnya bagus, semangat, gembira. Tapi kadang-kadang, bukan kadang, malah lebih sering melempem. Kelasnya garing, nggak gembira gitu ya, nggak banyak ilmu yang tersampaikan. Kenapa? Rupanya dia lagi bad mood gitu. Kenapa bad mood? Oh, mungkin ada masalah sama siapa? Sama rekan kerjanya gitu kan. Mungkin ada masalah sama tetangganya atau sama siapa ya? Sama suaminya gitu. Sama siapa saja gitu loh. Intinya masalah itu kan bisa macam-macam bentuknya, dan masalah itu pasti akan datang pada diri kita kan. Kadang-kadang kita enaknya begini ya, maunya begini. Ternyata ketika udah begini begitu ada lagi masalah yang bentuknya itu berbeda gitu. Jadi jangan pernah berpikir untuk bisa lari dari masalah gitu. Nah, kalau memang kita nggak bisa lari dari masalah, nah ini kan masalah gitu. Nah, jangan sampai gara-gara ada masalah performa mengajar kita jadi berubah-ubah. Nah, guru yang baik itu dia pisahkanlah masalah pribadi dengan tuntutan profesi gitu, tuntutan pekerjaan. Kan kasihan dong murid-murid gitu. Nah, gara-gara ada masalah dia tidak melakukan perencanaan pembelajaran yang baik gitu. Dia tidak buat bahan ajar yang berkualitas. Dia tidak rancang bahan evaluasi, kuis-kuis dalam setiap pertemuan misalnya gitu. Kenapa? Karena saking banyaknya masalah di luar gitu. Nah, ini guru yang kurang baik gitu. Kalau guru yang baik itu dia karena sudah punya program, besok ngajar. Dia berpikir tuh, besok aku ngajar bahan apa ya? Dia tengok topiknya, besok aku cerita tentang apa ya? Bagaimana membelajarkan ini supaya materinya bisa habis ya gitu. Dan bisa menguji pengetahuan, keterampilan mereka ya gitu. Padahal sebenarnya dia sedang ada masalah lain gitu. Sedang ada agenda yang belum diselesaikan gitu kan. Itu jadi kayak beban. Nah, cuman masalahnya kalau kita bekerja di ruang beban, kita akan terbebani selalu. Nah, maka nasihatnya buat kita semua ya, buat saya juga, jangan kita jadi orang yang dikendalikan mood. Ya, jadilah kita yang mengendalikan mood gitu. Gimana caranya? Kalau penat istirahat sejenak, tarik nafas dalam-dalam, banyak istighfar, ya tata ulang lagi hati kita, niat kita, dan kita mohon pada Allah supaya Allah mudahkan lisan hati, mudahkan jiwa raga kita ini untuk bisa menjadi seorang tentor yang baik gitu. Nah, kalau kita bisa mengendalikan mood, insya Allah kita itu akan bisa menjadi guru yang selalu menyenangkan, yang selalu asik untuk diajak belajar oleh murid-murid. Pengen nggak jadi guru yang seperti itu? Pengen nggak? Dia kepingin nggak? Pengen, Pak. Dikangenin muridnya gitu. Murid tuh pinginnya les selalu gitu. Seneng dengerin pelajaran dari kita. Pengen nggak seperti itu? Ya. Mas Reza pengen nggak? Ya, tentu kepingin ya. Miss Ni dan Afni juga kepingin kan? Ya, kita semua kepingin ya. Karena tentu ada kebaikan di balik profesi yang mulia ini gitu. Ketika murid-murid bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari diri kita. Karena itu jadi amal jariah. Jadi jangan kita itu ngajar bergantung mood ya. Berikan yang terbaik buat mereka. Itu yang kelima, dan yang terakhir adalah toxic teacher itu kurang totalitas gitu. Kurang totalitas itu maksudnya dia bekerja, dia ngajar gitu kan. Tapi perhatiannya nggak sama si murid gitu. Dia ngajar tapi nggak penuh perhatian itu. Mungkin perhatian kepada murid itu cuma 60%. 40%-nya kemana? Ke mana ya? Ya kemana-mana gitu. Paham maksudnya ya? Perhatiannya nggak totalitas gitu. Karena kalau kita perhatikan ya, kita kan sudah jadi guru ya, jadi tentor juga selama ini.
Saya juga sudah belasan tahun jadi guru. Gitu. Saya perhatikan, kalau kita betul-betul mengajar, waktu yang ada itu nggak cukup. Waktu yang ada itu nggak pernah cukup. Sebaik apapun kita merancang pembelajaran, pasti nggak cukup. Gitu. Agak hati maunya mereka ini belajar 4 jam, 5 jam gitu sama kita. Itu perasaan kita itu. Tapi kan nggak mungkin seperti itu. Gitu. Nah, sementara kita dibatasi oleh waktu. Akadnya kan kita 90 menit gitu kan. Andai kita dari detik pertama sampai menit ke-90 itu bisa hadir membersamai mereka, itu sebenarnya tidak cukup loh. Iya nggak? Ada nggak di antara tentor-tentor ini dengan percaya diri, cukup kok Pak, gitu kan? Cukup kok Pak. Nah, ini saya ragu, nggak apa ya? Nggak semudah itulah. 90 menit itu cukup gitu. Kecuali dia tidak mempersiapkan pembelajaran, kecuali dia tidak tidak merancangnya gitu. Kalau dia rancang betul-betul, enggak cukup gitu. Nah, guru yang toksik itu dia remeh akan hal ini. Yang penting ngajar gitu kan, tapi dirinya tidak hadir di situ. Totalitasnya tidak ada. Dia tidak memberikan waktu yang penuh kepada murid-muridnya. Nah, ini tanpa sadar ternyata sifat yang buruk gitu. Dan diharapkan itu tidak ada pada diri kita. Kalau kita ingin jadi guru yang baik, maka yang perlu kita perhatikan adalah totalitas itu. Totalitas itu ibarat ayat Allah ya dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Ada ayatnya itu kan, hai orang beriman, masuklah kamu secara total gitu. Kalau ibarat mandi itu nyemplung gitu loh, jangan cuman ngeraba ujung jari, nyemplung itu basah sekalian. Totalitas. Hai orang beriman, masuklah kalian kepada Islam itu secara kafah, totalitas. Dan Allah di situ mengingatkan, kalau tidak totalitas masuk ke dalam Islam, samakan dengan mengikuti syaitan. Wala tattabi' khutuwatis syaitan, kata Allah. Kalau nggak masuk secara totalitas kepada Islam, itu Allah samakan seperti orang yang mengikuti jalan syaitan. Nah, tentu kita nggak menyamakan ini kayak agama ya, tetapi spiritnya, semangatnya, apapun yang kita kerjakan, totalitas lah. Biasanya orang yang totalitas itu, insya Allah akan mendapatkan hasil belajar yang lebih baik daripada yang tidak totalitas. Jadi, inilah ya, sifat toksik yang ke-6, banyak sebenarnya, tapi kita ambil yang 6 saja. Dengan harapan ini jadi nasihat buat saya, buat kita semua, jadi pelajaran ya, biar kita ini dari hari ke hari bisa menjadi orang yang baik. Orang yang baik itu dia ya mau diberikan saran, mau diberikan nasihat, dan mau terus belajar. Tapi kalau kita sudah memutuskan untuk tidak mau belajar, maka sebenarnya saat itu kita telah merencanakan diri kita itu sebagai racun bagi murid-murid. Teruslah belajar ya. Ini potensi yang besar, peluang yang besar untuk mendapatkan kebaikan dan kemuliaan. Coba saya tanya nih, ayo 6 sifat kan? Ini nggak saya flashback. Yang pertama apa, Mas? Satu-satu ya, saya tanya dulu sama Sedia. Nomor 1 apa? Hidupkan mic-nya. Pertama, marah, Pak. Kurang kuat suaranya. Maka jika murid bertanya. Itu nggak boleh ya. Marah jika murid bertanya, itu nggak boleh. Yang kedua, Umi Pati. Apa yang kedua? Nggak nyimak ya. Mikrofonnya belum nyala. Apa Umi Fati? Prihatin jika murid mengalami kesulitan. Ya, kalau toksik berarti dia nggak prihatin ya. Kalau ada murid yang punya masalah gitu. Oke, bagus. Kemudian Miss Niati, monggo. Yang ketiga. Tidak mendidik, hanya mengarahkan saja. Oke, cuma mengarah-ngarahkan gitu aja, tapi dia tidak memperhatikan aspek adab, etika gitu ya. Oke, bagus. Kemudian Afnida Selvia. Yang keberapa itu ya Afnida ya? Keempat ya. Apa yang keempat? Dia tidak mendidik. Dia hanya Salah. Bukan ya? Yang keempat apa? Pilih kasih. Yang keempat apa? Pilih kasih. Pilih kasih. Yang Afni sebutkan tadi itu yang mana?
Poin 3. Poin ketiga ya. Poin Tidak ketiga itu mendidik. tidak mendidik ya. Oke, bagus. Jadi poin yang keempat itu maksudnya jangan hanya memuji yang cemerlang ya, yang lemah-lemah dia abai. Itu toxic teacher ya. Kemudian Dasreja ada nggak? Masih join Dasreja? Yang kelima, Bergantung mood. Kalau mengajar itu dikendalikan mood. nah, jangan sampai kita dikendalikan mood ya. Maunya kita itu orang yang gimana? Orang yang bisa mengendalikan mood. Oke, bagus. Yang keenam, yang terakhir tadi, Totalitas. kurang totalitas. Jadi itulah 6 hal ya, nasihat buat kita semua. Sebelum saya tanya satu-satu atau sharing tentang temuan belajar, ini ada kutipan yang bagus ya. Tetaplah ikhlas dan semangat dalam mendidik, wahai para guru, karena kedudukanmu sangatlah terpuji di hadapan Allah. Berharaplah pahala hanya kepada Allah semata. Kemudian kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Jadi seorang guru Jadilah seorang guru yang Keadaannya keadaannya dicari, kehadirannya dinanti, kepergiannya dirindui, kematiannya ditangisi, kematiannya ditangisi, dan kebaikannya diteladani. ya, dan kebaikannya diteladani. Masya Allah ya. Dan saya kira inilah outcome ya dari seorang guru yang baik itu. Kalau nggak ada dirindui dia, kan gitu, dicari-cari mana dia. Kehadirannya itu selalu dinanti-nanti. Kalau pergi, kalau dia nanti mati, banyak orang nangis gitu. Karena terkenang kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan-kebaikannya itu akan senantiasa diteladani. Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan untuk bisa jadi guru seperti ini ya. Ini. Boleh bertanya Oh ya, silakan. terkait materi tadi tapi Pak, Oh ya, boleh. Tafadhol. tadi kan udah banyak Pak kita tahu tentang toxic teacher tadi gitu. Ya. Jadi gimana nih cara, dan Agni sendiri mengakui sebenarnya barangkali pernah kali menjadi toxic itu gitu kan, yang harapannya nggak mau lanjut begitu, tepatnya berubah di hal sedemikian. Nah, tapi bagaimana sebenarnya cara baik untuk kita ketika kita akhirnya baru menyadari oh itu salah di situ, misalnya baru kejadian ternyata ini salah gitu, tindakannya itu gimana Pak? Kadang-kala kayak gelagapan itu malah nampaknya. Iya. Semisal dari kesalahan dan itu sebenarnya tahu ini nggak boleh gitu kan. Namun sih kadang nggak tahu menyikapi harus gimana mengatasi kesalahan itu Pak. Iya. Atau barangkali nggak sadar di situ, udah sampai rumah terngiang-ngiang, oh tadi kok kayak gini ya gitu. Dan itu kan salah tuh, tapi cara mengatasinya ini gitu Pak yang menurut kami kayaknya belum bijak mengatasi setiap kesalahan-kesalahan yang udah dibuat gitu. Iya. Jadi ada ungkapan ya dari Imam Ahmad kalau saya tidak salah. Lebih sulit mengingatkan pelaku bid'ah daripada orang yang melakukan keharaman. Jadi kalimat ini kalau dihayati kayaknya ada betulnya gitu loh. Kalau pelaku bid'ah itu dia sulit diingatkan itu. Karena apa? Karena dia merasa apa yang dia kerjakan benar. Dia merasa itu sudah diridhoi Allah gitu. Padahal sebenarnya salah. Tapi ketika yang melakukan kesalahan itu orang yang memang dia tahu itu salah, maka mengingatkan orang yang salah itu lebih mudah, gitu, jauh lebih gampang dibanding orang yang merasa dirinya benar. Sama seperti misalnya orang yang sakit. Kalau dia sadar bahwa dirinya sakit, dia akan mau berobat. Tapi kalau ada orang yang nggak merasa dirinya sakit, padahal sudah stadium 4 gitu ya, tahu-tahu nanti kolab gitu. Kita sulit ngajak dia berobat untuk sembuh, karena dia nggak merasa dirinya sakit. Nah, jadi perubahan yang dimaksud tadi itu sesungguhnya
akan bisa kita capai ya berawal dari kesadaran kita bahwa kita tahu bahwa oh ini salah, ini benar. Dan kita mau mengakui bahwa oh ini salah ya. Berarti kalau kita udah tahu ini salah, oh sebagai orang yang ingin berubah, ya kita pelan-pelan meninggalkan perbuatan yang salah itu. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada juga orang yang berubah itu bisa otomatis gitu. Ada langkahnya, ada tahapannya gitu. Ketika udah berubah, belum tentu dia bisa istiqomah gitu kan. Jadi maksud saya kita harus terus belajar, tetap belajar gitu. Kita membuka pikiran kita dan terutama hati kita ya untuk mengakui bahwa kita memang ada kurangnya, ada salahnya, dan kita terus belajar harusnya bagaimana toh yang benar itu, yang baik itu. Nah, dan kita mencoba menapaki satu persatu yang benar itu. Jadi jangan kemudian kita meratapi yang salah itu terus-menerus, itu juga tidak baik. Akhirnya tidak produktif. Yang paling bagus itu kan kita tahu ada salah, kita berusaha untuk berubah. Besok ada perubahan yang baik, alhamdulillah teruskan. Ketika ada yang salah, kita perbaiki lagi. Nah, sebaik-baik orang itu kan orang yang terus memperbaiki dirinya ya. Orang yang terus memperbaiki dirinya dari hari ke hari. Itulah sebabnya kenapa kita dianjurkan muhasabah. Sampai di rumah atau siap. Kita kan sering pulang maghrib ya. Kita sering kan mau maghrib baru sampai rumah. Misni, Afni, Sedia. Kalau hari Selasa itu kita semua hampir maghrib. Kalau saya sih enak di rumah gitu kan. Kalau para tenternya apalagi Sedia sampai sini di Perkajang gitu. Pasti udah maghrib gitu. Pas siap sholat maghrib sambil istighfar kita berpikir gitu. Iya ya, kenapa aku begini ya? Oh, kenapa tadi begitu ya? Ya nggak apa-apa, itu modal yang bagus. Itu ciri guru yang baik. Karena dia terus muhasabah dirinya untuk berubah lebih baik. Oh, berarti ke depan harus direncanakan lagi. Mengajar ini kan ada ilmunya. Nah, kita pelajari ilmunya itu kita amalkan. Jadi mengajar ini, guru ini bukan kayak apa ya? Bukan kayak ilmu goib yang orang nggak bisa pelajari gitu. Ini kan bisa kita pelajari. Tinggal kita nanti bisa terus pelan-pelan perbaiki. Jadi bagus kalau misalnya ada kesadaran bahwa kita harus berubah karena memang ada yang salah. Karena ini awal untuk berubah. Insya Allah. Itu saya kira. Dan saya optimis sebenarnya para tenter ini bisa terus tumbuh ya, berkembang. Jadi guru yang baik. Insya Allah. Ada lagi? Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik.